Fi kitab al-Muqaddimah al-Hadramiyah ila anqal babut tayammum. Kita sekarang masuk bab tayammum. At-tayammum lughatan al-qasad, menuju. Nah, ini lughatan. Wa syar'an isalut turab ilal wajhi wal yadain bi syara'it ta'ti. Menyampaikan tanah, debu maksudnya. Nah, jadi ada tanah, ada debu. Tanah belum tentu debu, bisa jadi tanah itu keras atau basah, lumpur, itu semuanya tanah. Turab itu tidak disebut turab kecuali berdebu. Artinya ketika kita pukul begini akan terbang. Kena angin terbang. Itu namanya turab. Ya. Ada arat, ada turab. Arat itu tanah. Ya, itu. Jadi tanah walaupun keras, walaupun basah, walaupun seperti lumpur, itu semuanya arat. Tapi disebut turab kalau berdebu. Ya, itu. Nah, jadi menyampaikan bukan tanah tapi debu. Tanah basah tidak cukup. Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan. Oh bisa? Oh enggak. Terus mari waduh. Oh ya, ya khair. Ya alafu. Ya. Jadi menyampaikan tanah ke wajah, tak bukan tanah, debu ya. Menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan. Wajah dan kedua tangan. Kedua tangan sampai siku. Bukan hanya tapak tangan saja, tapi kedua tangan sampai siku. Itu wajah dan kedua tangan. Nah, selain itu tidak wajib. Baik ini tayammum sebagai ganti hadas kecil, gantinya wudhu, atau hadas besar, gantinya mandi. Bukan berarti kalau mandi kemudian gulung-gulung ada di tanah, nawaitu sibhata fardhi shalah, enggak. Tetap pengganti hadas besar atau kecil yang diusap wajah dan kedua tangan. Itu wajah dan kedua tangan. Bisyarat tadi dengan beberapa syarat, gitu, dengan beberapa syarat. Kemudian yatayammamul muhdits wal junub li faqdil ma wal bardi wal maradi. Nah, sebab-sebabnya tayamum itu banyak disebutkan oleh ulama, tapi sebenarnya sebabnya tayamum itu hanya satu, yaitu al-ajzu anistimalil ma. Tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu ini imma tidak ada air atau ada air tapi nggak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Macam-macam. Imma dibutuhkan untuk minum makhluk hidup yang muhtaram, atau ada ketakutan untuk ngambil air, ketakutan kepada harga diri, kepada nyawa, kepada apa misalnya harta. Nah itu ketakutan. Atau sakit, tidak boleh kena air, kata dokter, kalau kena air bisa menyebabkan bahaya yang berkaitan dengan tayamum. Nah ini namanya ajz. Jadi sebabnya tayamum hanya satu, yaitu al-ajzu anistimalil ma, tidak mampu menggunakan air. Adapun yang disebutkan seperti di Yaqutun Nafis atau di beberapa kitab, itu sebabnya tayamum itu faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yasyuku jabiratun wajirahu. Papanya di sana. Ada 7. Faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yasyuku jabiratun wajirahu. Ada 7. Ini dikatakan sebab orang itu boleh tayamum. Sebenarnya kalau diteliti, diperdalam, sebabnya tayamum bukan 7. Sebabnya tayamum itu ajz, tidak mampu menggunakan air. Lah 7 ini sababul ajzi. Sebab orang tidak mampu menggunakan air. Orang tidak mampu menggunakan air itu sebabnya salah satu 7 itu. Hajatun pertama. Hajat. Air ada. Badannya sehat. Seandainya pakai air bisa. Cuman airnya hajat, diperlukan. Diperlukan untuk apa? Untuk minum makhluk hidup yang muhtaram. Makhluk hidup, bukan untuk nyiram tanaman. Kalau ada tanaman perlu disiram, kalau nggak disiram mati. Sementara airnya perlu untuk wudhu, harus pakai wudhu, tidak boleh siram tanaman, biarkan tanaman mati, tidak ada masalah, tidak ada nyawanya kok. Beda kalau makhluk hidup, manusia atau binatang. Itu maka airnya haram dibuat wudhu. Wajib dia tayamum, minumannya dikasihkan ke makhluk hidup tadi itu, baik manusia atau hewan. Tapi dengan catatan, hayawan yang muhtaram, yang terhormat. Hayawan yang enggak muhtaram, itu makhluk hidup enggak muhtaram itu kafir harbi, murtad. Kemudian apa? Anjing yang galak, babi, fawasikul khamas. Lah itu enggak muhtaram. Nah, jadi apa? Makhluk orang yang
kafir harbi, murtad, tarikus sholah, orang yang nggak sholat, zani muhson, orang yang zina muhson, kalb akur, anjing yang galak, sama khinzir, babi. 6 ini tidak muhtaram. Kalau salah satu 6 ini yang kehausan, airnya kita perlukan untuk wudhu, milih mana, wudhu apa tayamum? Milih wudhu. Ini silahkan mati kehausan. Mati kehausan, biarkan. Tidak muhtaram. Nah, tapi kalau ada anjing yang nggak galak, wajib kita kasihkan. Atau misalnya singa kehausan, kasihkan. Atau hewan-hewan lain yang kehausan, kasihkan. Haram hukumnya kita wudhu kemudian mengorbankan makhluk hidup tadi, karena dia makhluk hidup yang perlu dilindungi nyawanya. Yang perlu dilindungi nyawanya. Nah, ini Islam, jadi sangat menghormati makhluk hidup walaupun itu binatang, selama muhtaram. Jadi bukan hanya menjaga hak asasi manusia, hak asasi hewan juga. Ibadah loh, sampai dikorbankan. Ibadah wudhu yang merupakan syarat sahnya sholat. Sholat ini ibadah badani yang adab, gugur gara-gara menjaga nyawa makhluk hidup. Asal muhtaram, baik manusia atau binatang. Ini. Jadi hajatun. Nah, jadi sebabnya tayamum apa sekali lagi? 1. Yaitu al-ajzu an istimalil ma. Sebabnya ajiz ada 7 itu. Apa tadi? Faktunnya, tak lompat ke hajatun tadi. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yasyukku jabiratun wajirahu. Ada nadamnya di Yaqutun Nafis itu. Nukil dari sana. Pertama, faktun, tidak ada air. Jadi nggak ada air. Nggak ada air ini nanti dibagi 2. Ada kalanya fakat itu hissi, ada kalanya fakat syar'i. Jadi fakat, ada fakat hissi, ada fakat syar'i. Nanti akan ditafsil. Ini sekarang global aja. Faktun. Muhammad kemana? Tidur. Faktun wa khaufun. Itu. Pertama fakat, tidak ada air. Kemudian khaufun, ada kekhawatiran untuk menggunakan air. Faktun wa khaufun. Itu. Takut untuk menggunakan air. Takut apa? Takut keselamatan nyawa. Air ada, sumber air ada. Tapi mau ngambil tidak berani. Mengancam keselamatan nyawa. Dijaga oleh musuh, situ ditembak. Itu misal orang teman saudara-saudara kita sesama muslim ada di Gaza, ada sumber air, tapi kalau mendekati situ bisa ditembak sama tentara penjajah. Itu bisa ditembak. Lah ini ada air, badannya sehat bisa menggunakan air, tapi ada kekhawatiran untuk ngambil air, atau ada singa di situ, sampai datang ke situ dimangsa singa, atau ada preman yang nari uang secara liar, zalim. Nah ini menjadi tidak wajib wudu. Boleh tayamum. Faktun wa khaufun, ada kekhawatiran. Wa khaufun. Hajatun, hajat tadi itu ya. Air diperlukan. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu. Ada air hilang enggak ketemu, ada di kendaraannya. Jadi dia perjalanan bawa kendaraan. Sudah bawa air, ingat betul dia bawa air. Nyampe di tengah padang pasir enggak ada air, dia wudu, ingat, iya saya tadi bawa bekal air. Dicari-cari di mobil nggak ada. Ingat betul dia bawa air tadi. Cari-cari nggak ketemu. Cari-cari nggak ketemu. Akhirnya tayamum. Setayamum ketemu. Wajib qada nanti. Tapi intinya boleh tayamum. Faktun wa khaufun hajatun idraluhu. Ya apa? Mau sholat airnya nggak ada. Udah dicari-cari nggak ketemu. Ingat betul masukkan ke kendaraannya, dicari nggak ketemu. Cari-cari nggak ketemu. Ya apa ini? Waktu udah mepet, ya udah tayamum aja. Gitu. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yasyukku. Sakit yang masyakot kalau dibuat wudu. Jadi dia sakit kalau dibuat wudu masyakot. Ukurannya masyakot nanti insya Allah akan kita detailkan. Artinya kalau menggunakan air itu takut kepada salah satu dari 6. Nggak ada papanya, nanti kalau ada papanya tak tuliskan. Jadi maradun yasyukku. Sakit yang masyakot untuk dibuat wudu, yaitu terjadi khauf ala nafsin, au udwin, au manfaati udwin, au ziyadatul alam, au bud uburin, au syainin fahish fi udwin zahir. Itu maksudnya sakit yang takut untuk menggunakan air, bukan hanya sakit takut nanti kedinginan, kemenyek itu namanya ya. Itu. Atau sekedar demam ringan. Enggak. Jadi sakit yang menyebabkan
boleh tayamum itu yang masyaqqat kalau dibuat wudu. Artinya itu terjadi kekhawatiran khauf ala nafsin, mengkhawatirkan keselamatan nyawa. Kalau kena air bisa mati. Misal ada orang sakit parah, tidak boleh kena air. Kalau kena air bisa infeksi mati. Kata dokter, bukan kata dia atau pengalaman dianya. Itu, pengalaman. Nah, pertama itu khauf ala nafsin. Kemudian kedua khauf ala udwin, mengkhawatirkan keselamatan anggota badan. Nanti kata dokter, tangannya luka, jangan kena air. Lukanya parah, jangan kena air. Kalau kena air, infeksi harus diamputasi. Kehilangan tangan nanti, boleh tayamum. Atau enggak sampai kehilangan tangan, khauf ala manfaati udwin, mengkhawatirkan keselamatan fungsi anggota badan. Tangannya luka, kata dokter, enggak boleh kena air. Kalau kena air, kenapa dok? Apa nanti harus sampai infeksi, harus amputasi? Enggak sampai amputasi, paling ya enggak normal aja tangan ini. Itu. Enggak normal, enggak memiliki tenaga seperti sedia kala. Enggak kuat ngangkat-ngangkat yang berat-berat. Atau mata seperti orang habis operasi katarak enggak boleh kena air. Kalau kena air gimana? Matanya ada, tapi enggak bisa ngelihat, buta nanti. Matanya ada, jadi anggota badannya, organnya ada, tapi fungsinya yang hilang. Ini khauf ala nafsin au udwin au manfaati udwin au ziyadatil marad, atau khawatir tambah sakit, cekot-cekot. Ini kalau kena air enggak infeksi, tapi sakit. Cekot-cekot nanti semalaman enggak bisa tidur. Nah, ini boleh. Nah, itu. Atau bertambah parah. Au butaburin, khawatir lambatnya kesembuhan. Khawatir memperlambat kesembuhan. Ini kalau kata dokter jangan kena air. Kalau kena air, enggak sampai infeksi, enggak. Cuman, kalau ini enggak kena air, 3 hari sembuh. Kalau kena air, 5 hari baru sembuh. Selisih 2 hari. Memperlambat kesembuhan, boleh tayamum. Nah, berapa masa penundaan kesembuhan yang bisa memperbolehkan tayamum? 2 hari boleh? Hah? Boleh. Kalau sehari? Kalau 2 jam? Ini kalau kena air, sembuhnya 10 hari. Kalau enggak kena air, 10 hari kurang 2 jam. Boleh apa enggak? 2 jam enggak ya selisihnya? Seandainya. Boleh. Pokok masa minimal itu masa waktu sholat yang paling singkat. Waktu sholat paling singkat itu sholat apa? Maghrib apa subuh? Maghrib. Maghrib itu sekitar 1 jam 10 menit. Nah, jadi pokok memperlambat kesembuhan seukuran minimal waktu sholat. Artinya waktu sholat yang paling pendek, yaitu maghrib 1 jam 10 menit. Sudah boleh tayamum itu. Wah, komennya indah apa syariat apa perlu? Ini komennya yang masyru' ya. Boleh, kita bicara boleh. Sebaiknya apa? Itu nanti dulu. Yang penting boleh dulu ya. Pertama boleh dulu. Jadi khauf ala nafsin, khauf ala udwin, khauf ala manfaat udwin, khauf ala ziyadatil marad atau ziyadatil alam. Yang kelima khauf ala bud'i bur'in, khawatir memperlambat kesembuhan minimal dalam jangka waktu yang setara dengan waktu maghrib, yaitu 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit, sekitar itu. Nah, ini yang kelima. Yang keenam yaitu khauf ala hudusi syainin fahish fi udwin dhahir, khawatir terjadi cacat yang parah, artinya bekas yang jelek, yang parah ada di anggota luar, anggota dhahir. Anggota dhahir itu anggota badan yang biasanya kelihatan ketika aktivitas sehari-hari di rumah. Kayak emak-emak, kalau aktivitas di rumah, dalam rumah tidak ada ajnabi, masa pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai cadar, pakai kerudung kan enggak. Nah, ketika dalam rumah di depan mahramnya, nah itu kan enggak seperti itu juga. Jadi anggota dhahir itu adalah anggota yang yabdu indal mihnah. Ma yabdu indal mihnah, sesuatu yang biasa tampak ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Itu namanya udhun dhahir. Sebagian ulama seperti Imam Ramli langsung menyebutkan anggota dhahir itu wajah, leher, tangan sampai siku, kaki sampai lutut. Itu udhun dhahir. Mak-mak di rumah ngepel kan biasa pakai baju begitu aja ya. Itu pakai daster agak cingkrang begitu. Enggak tertutup amat, dalam rumah hanya ada suami, ada anak-anaknya, biasa enggak pakai wajahnya terbuka. Jadi wajah, leher, tangan sampai siku, kaki sampai lutut, itu udhun dhahir. Termasuk yang sebab memperbolehkan tayamum adalah ketika ada sakit tidak boleh kena air.
Kalau kena air bisa menyebabkan bekas jelek yang parah pada anggota dohir tadi itu. Bekas jelek parah itu misalnya taghayyuru launin, berubah warna, akhirnya hitam, tidak hilang-hilang. Ada luka, perempuan ada luka di lehernya. Atau ada laki-laki, ada luka di lehernya. Kalau kena air, tidak infeksi, tidak memperlambat kesembuhan, tapi nanti membekas di sini. Hitam nggak hilang-hilang, padahal leher ini anggota dohir. Boleh tayamum. Boleh tayamum, karena nanti ketika ada bekas, ini nanti kan bikin dia malu untuk tampak di depan orang. Nah, itu masih ditoleransi oleh syariat itu. Terjadinya syenfahis, munculnya bekas jelek yang parah pada anggota dohir. Anggota dohir antum sudah tahu ya. Nah, syenfahis itu seperti taghayyuru launin, au istihsyafin, au nuhulin, au saghratin tabqa, au lahmatin tazid. Itu maksudnya syenfahis. Seperti taghayyur laun. Atau misalnya nanti keriput. Kalau kena air keriput, tidak hilang-hilang. Keriput yang semi permanen gitu, atau permanen atau semi permanen. Jadi keriput tidak hilang-hilang. Jadi kering begitu, jelek jadinya. Beda dengan kulit lainnya ya. Di lengan atau di betis atau di leher atau apalagi di muka ya. Nah, itu. Kalau kena air hitam, atau kalau kena air nanti terjadi keriput misalnya. Au saghratin tabqa, lubangnya tidak nutup-nutup. Ada luka berlubang. Kata dokter nggak boleh kena air. Loh, kalau kena air apa? Infeksi apa enggak? Ya tidak nutup ini lubangnya ini. Itu juga sama. Padahal di anggota dohir bolong, jadi sumber bolong akhirnya nanti ya. Nah, itu. Jadi lubang nggak nutup. Au lahmatin tazid. Atau nanti kalau kena air seumpama ini, kata fuqaha begitu, au lahmatin tazid. Nanti kalau kena air ini bisa tumbuh daging di sampingnya itu kayak ada antenanya begitu. Nah, enggak apa-apa. Kalau itu di anggota dohir. Wadah ya? Nah, ini. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yasuku. Maradun yasuku isinya itu tadi ya. Ada terjadi kekhawatiran 6 perkara. Salah satu, khauf ala nafsin au udwin au manfaatidwin au bud'ubur'in au ziyadatil marad ya. Au hudusi syainin fahish fi udwin dhahir. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yasuku jabiratun. Ada perban. Itu. Jadi ada orang sakit, ada perbannya, atau ada gips. Kayak orang patah tulang dikasih gips. Tidak boleh tidak bisa dibuka. Kalau dibuka bisa bahaya, tidak balik tulangnya. Atau dikasih kayu papan untuk orang yang patah tulang itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu. Enggak boleh dilepas papannya. Kalau dilepas nanti bahaya, tidak balik-balik tulangnya. Sebenarnya kalau disiram enggak apa-apa. Seandainya dibuka kayunya, disiram, tidak terjadi kekhawatiran tadi. Tapi buka kayunya ini resiko. Akhirnya tidak sembuh-sembuh, tidak balik-balik tulangnya. Harus betul-betul diam selama beberapa hari. Itu ada perban. Yaitu untuk mengembalikan ke selio atau apa. Kalau dibuka nanti tidak balik-balik ke selionya. Nah, kalau kena air sebenarnya tidak apa-apa. Ya udah, ditayamum itu. Jabirotun. Kemudian yang ketujuh, jirohu. Luka ya. Luka. Nah, luka ini juga memperbolehkan tayamum. Tapi ya tadi itu. Luka yang seperti sakit tadi. Ada kekhawatiran-kekhawatiran tadi itu. Tidak pokok luka sedikit. Kena pisau sedikit ngupas bawangnya. Ngupas bawang kena pisau sedikit. Waduh ini nanti tayamum aja kemenye. Enggak usah atas luka sedikit aja kok. Nah, luka yang tadi itu menyebabkan misalnya luka sedikit kena air, enggak kena air, enggak memperlambat kesembuhan. Malah kalau ditutup malah enggak sembuh-sembuh nanti misalnya. Nah itu. Jadi itu tadi jadi intinya kesimpulannya dari awal sebabnya tayamum itu apa? Al-ajzu an isti'malil ma. Itu. Sebabnya ajiz ada 7. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yashuku jabiratun wajirahu. Ini sababul ajzi. Yatayammamul muhdis wal junub li faqdil ma'i wal bardi wal maradi. Itu. Orang yang hadas dan junub itu boleh tayamum. Berarti ini menunjukkan tayamum itu bisa jadi pengganti hadas kecil atau hadas besar. Orang hadas kecil mau wudu,
tidak bisa menggunakan air ajus, boleh tayamum. Orang junub mau mandi, tidak bisa menggunakan air dengan salah satu sebab tadi itu, maka boleh tayamum. Bisa boleh, bisa wajib. Yang mengkhawatirkan keselamatan nyawa dan semisalnya itu wajib tayamum. Sampai wudhu dosa dia. Tahu luka ini kalau kena air infeksi bisa mati kata dokter. Tetap maksa mandi junub. Tidak sana tidak mau tayamum, tidak srek ke hati. Mandi aja. Untuk menjalankan agama secara sempurna. Bahlul. Agama tidak pernah memerintahkan seseorang untuk bunuh diri itu. Walatulku bi anfusikum ila tahluka, haram mandinya dia. Kalau tahu itu akan menyebabkan kematian. Kalau tahu akan menyebabkan kematian. Tidak ada kewajiban seperti itu. Kayak puasa. Kalau puasa nanti bisa mati ini karena bahaya, perlu konsumsi obat terus. Kalau tidak makan bisa berbahaya. Tidak minum obat bahaya, bisa menyebabkan kematian. Wajib untuk mokel itu, untuk membatalkan puasanya. Haram itu. Tidak sana kepingin mati dalam keadaan puasa. Tidak begitu caranya. Tidak begitu caranya. Bukan dengan bunuh diri. Ente minum obat itu dapat pahala. Kenapa? Wajib minum obatnya. Ketika diyakini manfaatnya itu. Atau kayak ini. Ketika diyakini air berbahaya bisa mengancam keselamatan nyawa, wajib tayamumnya. Ya tayammamul muhdits wal junub li faqdil ma, ketika enggak ada air. Itu. Enggak ada air wal bardi. Itu atau kondisi sangat dingin. Kondisi sangat dingin wal maradi, ketika sakit yang tadi itu sudah dijelaskan kriterianya. Ini boleh untuk tayamum. Dingin yang menyebabkan bolehnya tayamum itu tidak pokok dingin yang kira-kira parah. Itu dinginnya parah sehingga mengancam kesehatan, akan dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Nah, dengan catatan itu dia tidak mampu memanaskan air. Ada di tengah padang pasir, tengah hutan, memanaskan air tidak ada api, tidak ada apa, tidak mampu untuk memanaskan air. Kalau dia pakai air dingin bahaya, tapi kalau pakai air hangat tidak masalah, panaskan. Kalau di rumah ada kompor, ada pemanas air, ya dipanaskan. Ini kalau tidak mampu memanaskan karena dinginnya. Kemudian dia tidak mampu menghangatkan tubuh dengan selimutan misalnya atau jaketan setelah itu. Kalau dengan jaketan aman-aman saja tidak boleh. Nah, itu. Jadi ini ketika dinginnya kira-kira membahayakan dengan salah satu kekhawatiran tadi itu. Mubihut tayamum itu tadi itu dikatakan mubihut tayamum atau mahdhurut tayamum, sesuatu yang dikhawatirkan dalam bab tayamum. Kekhawatiran dalam bab tayamum yaitu tadi itu, bukan hanya ngalem-ngaleman, kemenyek-kemenyekan enggak, tapi yaitu itu khauf ala nafsin au udwin au manfaati udwin au ziyadatul marad au butil bur'i au hudusi syai'in fahish fi udwin zahir. Itu ada kekhawatiran salah satu itu. Dingin memperbolehkan tayamum kalau ada salah satu kekhawatiran tadi itu. Kalau tidak ada kekhawatiran itu nanti anak dingin. Kalau dingin kenapa? Ya kedinginan. Iya, kalau kedinginan atau gimana? Tidak ada apa-apa, cuma kedinginan aja tidak enak. Ibadah kok tidak enak, ibadah ujian. Nah, itu. Nah, jadi kalau hal kayak gitu tidak boleh. Jadi dingin yang kira-kira mengkhawatirkan mahdhurut tayamum, kekhawatiran-kekhawatiran dalam bab tayamum yang tadi sudah dijelaskan itu. Dan tidak bisa tertolak kekhawatirannya itu dengan memanaskan air atau dengan jaketan, selimutan, pakai kaos kaki atau yang lain. Wal marad. Nah, kemudian ini akan diterangkan, kan tadi kalau tidak ada air itu boleh tayamum. Ya apa caranya kita mengetahui tidak ada air ini? Apa kayaknya tidak ada air? Apa cukup kayaknya? Nah, ini akan diterangkan, agak panjang ini, kita cukupkan waktunya sudah. Ya. Nah, ini. Jadi untuk mengatakan tidak ada air itu perlu pembuktian. Jadi nggak ada itu gimana ngomong nggak ada itu? Sudah nyari. Terus nyarinya dalam radius berapa yang diperintahkan? Harusnya itu dalam radius berapa? Ini ada penafsilan. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Tayamum ini bab penting, tapi